perkenalkan nama saya Hesti Noviati dengan NIM 20201555583. Saya lokal 2 Piaut C. Dengan dosen pengapu Nurmalinda Zari, SPD MPD, dengan mata kuliah Teori Pembelajaran PAUD. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian pembelajaran anak usia dini. Sebelumnya, tahu nggak pembelajaran itu apa? Pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah antara orang dewasa atau pendidik dan anak-anak, di mana terdapat perubahan tingkah laku pada diri anak baik dari aspek pengetahuan atau kognitif dan sikap afektif. Komponen-komponen pembelajaran menurut Waluyo Adi. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik adalah anak didik, murid, dan lain-lain. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah guru, dosen. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah itu adalah tempat instansi tersebut berada. Yang kedua, pengertian anak usia dini. Menurut NAEYC, menjelaskan bahwa anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada usia 0-8 tahun. Karakter anak usia dini yang khas tersebut seperti yang dikemukakan oleh Richard de Clown adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, anak adalah makhluk sosial. Yang keempat, anak bersifat unik. Yang kelima, anak umumnya kaya dengan fantasi. Yang keenam, anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Yang ketujuh, anak merupakan masa belajar yang paling potensial. Yang ketiga, pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini merupakan proses interaksi yang disesuaikan dengan tingkah laku anak. Artinya, pembelajaran harus diminati, kemampuan yang diharapkan dapat dicapai, serta kegiatan pembelajaran dapat menantang peserta didik untuk mencapai perkembangan pada anak tersebut. Yang keempat, tahapan pelaksanaan pembelajaran anak usia dini. Berikut uraian tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran sangat penting untuk dilakukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Fadila menjelaskan bahwa tahap pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dari pembelajaran itu sendiri, sehingga harus dilaksanakan semaksimal mungkin supaya standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat tercapai dengan baik. Menurut Jamaluddin, pada tahap pelaksanaan pembelajaran terdapat aspek yang harus diperhatikan oleh guru. Di antaranya adalah yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan anak agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual. Yang keempat, strategi pembelajaran aktif. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kedua, metode pembelajaran. Slamet Suyanto menambahkan bahwa metode pembelajaran untuk anak usia dini hendaknya matang dan menyenangkan, melibatkan unsur bermain, bergerak, bernyanyi, dan belajar. Tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu
Maka, metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Berikut beberapa metode pembelajaran yang diungkapkan oleh Slamet Suyanto. Yang pertama, circle time. Yang kedua, sistem kalender. Yang ketiga, show and tell. Yang keempat, smell project. Yang kelima, kelompok besar. Yang keenam, kunjungan. Yang ketujuh, bermain. Dan yang kedelapan, bercerita. Selain 8 metode yang diungkapkan oleh Slamet Suyanto di atas, Fadila menambahkan 2 metode lagi, yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan. Yang kedua, metode pembiasaan. Fadila mengungkapkan bahwa metode pembiasaan merupakan metode pembelajaran yang harus membiasakan suatu aktivitas kepada anak secara berulang-ulang. Yang C, evaluasi pembelajaran. Purwanto mengungkapkan bahwa evaluasi selalu menyangkut pemeriksaan ketercapaian tujuan yang ditetapkan. Bisa juga anak telah memperoleh nilai baik, cukup, dan atau kurang pada materi pembelajaran tertentu, atau anak diputuskan telah berhasil menyelesaikan pendidikan TK dan siap melanjutkan ke SD. Permendiknas nomor 58 tahun 2009 menjelaskan program tidak lanjut dilakukan untuk memperbaiki program metode jenis aktivitas atau kegiatan, penggunaan dan penataan alat permainan edukatif, alat kebersihan dan kesehatan, serta untuk memperbaiki sarana dan prasarana termasuk untuk anak yang kebutuhan khusus. Prinsip-prinsip penilaian menurut penilaian perkembangan anak Taman Kanak-kanak Anita Yusuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh. Penilaian secara menyeluruh maksudnya adalah penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil kegiatan anak. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Yang ketiga, berorientasi pada proses dan tujuan. Yang keempat, objektif. Penilaian objektif adalah penilaian yang dapat memberikan informasi yang sebenarnya atau mendekati sebenarnya tentang objek, kemampuan, atau perubahan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak. Yang kelima, mendidik. Hasil penelitian harus membina dan mendorong timbulnya keinginan anak untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Yang keenam, kebermaknaan. Hasil penilaian harus memiliki makna bagi orang tua, anak didik, dan pihak lain yang berkepentingan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketujuh, kesesuaian. Penilaian menunjukkan kesesuaian antara hasil atau nilai yang diperoleh. Artinya, nilai yang menggambarkan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan anak. Terima kasih. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang kajian pembelajaran anak usia dini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.